sore semuanya, selamat sore Pak Bowo dan Mas Iman, dan juga selamat sore untuk teman-teman audiens di sini yang udah pada hadir. Terima kasih sudah gabung di Jojo Webinar kali ini dengan tema How Technology Helps HR Adapts to Uncertain Times gitu. Nah sebelumnya, salam kenal. Aku Dinda dari Jojonomic. Kebetulan aku di Jojonomic ini di divisi di marketing and kreatif. Dan untuk di Jojo Webinar kali ini, aku sebagai host dan nanti akan dibantu oleh Mbak Ninda dari Human Capital Jojonomic sebagai moderator. Halo Mbak Ninda, apa kabar? Halo Dinda, halo attendees. Oke, di sini attendees-nya udah lumayan banyak, udah 48 dan terus menambah. Oke, kalau gitu sekarang aku take over ke Mbak Ninda. Silakan Mbak Ninda. Halo, thank you Dinda. Halo semuanya, selamat sore ya. Ini lagi pada hujan, mungkin di mana-mana juga. Semoga teman-teman pada sehat selalu. Perkenalkan aku Ninda, selaku Human Capital di Jojonomic. Jadi pada acara Jojo Webinar hari ini adalah kolaborasi dari Jojonomic bersama Integra. Mungkin teman-teman yang belum tahu Integra, aku mau jelasin dulu kali ya tentang Integra. Integra adalah konsultan employee benefits dan welfare solution yang telah membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik lokal maupun global. Integra melakukan assessment program melalui employee benefit seperti asuransi kesehatan, karyawan yang sedang berjalan, melakukan benchmarking analisis, hingga end-to-end service yang memudahkan HR dan perusahaan mengambil keputusan terkait program employee benefits. Bersama Jojonomic, Integra memberikan value added dalam hal penerapan teknologi yang mensupport aktivitas perusahaan dan karyawan. Nah, untuk tema kita hari ini adalah How Technology Helps HR Adapts to Uncertain Times. Oke, kita udah kehadiran bapak-bapak ganteng hari ini. Ada dua bapak-bapak ganteng, mungkin aku mau sapa dulu kali ya. Halo Pak Bowo Trahutomo dan juga Mas Iman Suherman, apa kabar? Halo, kabar baik Ninda, kabar baik juga buat peserta-peserta yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terima kasih Mas Iman atas sambutannya. Halo Pak Bowo, gimana kabarnya Pak? Selamat sore Mbak Ninda dan Mas Iman, secara teman-teman dari Integra, Jojonomics, dan para peserta. Terima kasih sudah bergabung ya pada sore hari ini. Semoga kita semua sama-sama bisa belajar, dapat hal baru, ya, menambah networking. Ya, enjoy the event. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pasti teman-teman hadir ke sini udah pengen banget ngedengerin gimana sih how to technology helps HR adapts to uncertain times. Apalagi masa pandemi ini yang belum berakhir juga ya teman-teman, udah hampir setahun. Oke, aku mau langsung aja ke speaker yang pertama, yaitu Pak Bowo Trahutomo, yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia HR dan saat ini menjabat sebagai Head of HR di Bank Mizuho Indonesia selama kurang lebih 8 tahun. Halo Pak Bowo. Halo, selamat sore. Ya, sore. Oke. Teman-teman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin Pak Bowo boleh share screen duluan. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Rekan-rekan HR yang terhormat, peserta, juga di sini saya melihat ada mahasiswa, ada praktisi pendidikan. Semoga kita sama-sama belajar ya. Apa yang kita alami selama tahun 2020 dan ke depan. Di sini saya memberi judul presentasi saya Lesson Learned and Prediction of HR in New Era. New Era ini apa? Adalah bisa kita sebut post-COVID, boleh, setelah pandemik, boleh, karena memang kita saat ini masih di dalam pandemik, namun dengan adanya vaksin yang sudah ditemukan, ini pasti akan merubah geliat ekonomi dunia dan juga lokal, begitu ya. Entah cepat, entah lambat, pasti akan ada perubahan lagi. Namun satu yang pasti, kita nggak akan kembali lagi ke the old way. Semua akan terjadi new normal, begitu. Nah, apa yang prediksi dan persiapan yang harus kita lakukan di new normal ini yang akan saya bahas nanti di presentasi saya. Ini perkenalan saya sedikit. Saat ini saya menjabat sebagai Senior Vice President Head of HR di Bank Mizuho Indonesia. Bagi teman-teman yang mungkin bertanya, kok saya baru dengar ya nama Mizuho? Ya, karena memang Bank Mizuho Indonesia adalah subsidiary dari Mizuho Financial Group, grup finansial terbesar di Jepang, yang mana kalau di Indonesia kita memang hanya bergerak di corporate banking, begitu. Jadi memang kita tidak bergerak di retail. Sedangkan kalau di luar Indonesia itu baik retail maupun corporate
kita ada cabangnya di seluruh dunia. Jadi saat ini saya memegang sebagai sertifikasi profesional HR dari BNSP, DSC Graph Analyst, dan juga Certified Targeted Selection Interview Techniques dari DDI. Oke, teman-teman, saya mungkin nanti akan sedikit ngebut di dalam presentasi saya karena waktunya hanya 20 menit, tapi jangan khawatir, kita bisa bincang-bincang dan tanya jawab nanti di Q&A session. Waktunya akan lebih lama. Dan juga materi presentasi akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Oke, apa sih yang kita pelajari, yang kita amati selama 2020? Yang pertama adalah pekerjaan jarak jauh itu menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi situasi kerja jarak jauh menciptakan suatu kenormalan yang baru. Itu yang sudah nggak bisa disangkal. Nah, HR di sini harus mengembangkan kebijakan bagi karyawan untuk bekerja di lokasi yang terkena dampak dan juga untuk dapat kembali bekerja dengan aman. Bagi yang akan WFO, namun akan ada sebagian orang menyebut itu hybrid. Artinya bisa saja dia bekerja di rumah, bisa saja dia bekerja di co-working space, bisa saja dia bekerja di Starbucks, namun kadang-kadang bisa ke kantor apabila diperlukan, begitu ya. Nah, kini kita juga telah belajar selama tahun 2020 bagaimana menyesuaikan jam kerja dengan kondisi di rumah ya, yang mungkin ada anak di rumah sambil ngajarin mereka sekolah seperti itu ya, PR, apalagi ibu-ibu sambil menjaga anak begitu ya. Kemudian health, human, and safety adalah isu number one yang paling penting. Semula kita nggak pernah tahu bahwa ketentuan cuti sesuai dengan pemerintah begitu. Namun selama pandemi kita harus berpikir ekstra bagaimana membuat kebijakan cuti yang baru. Boleh nggak cuti? Kalau boleh cuti, kembalinya bagaimana? Seperti di perusahaan saya, kalau bagi karyawan baru kembali dari cuti, harus melampirkan mereka PCR-nya negatif. Lalu diamati dulu keluarganya ada yang sakit apa enggak, baru boleh kembali ke kantor. Karena kami banking adalah financial industry, ada essential industry yang menurut SK dari Kemenkes itu kami boleh beroperasi 100%. Jadi sejak pandemi berlangsung, seminimalnya kantor kami itu hanya ditekan sampai 20%. Selebihnya kita bisa beroperasi 100%. Jadi memang prinsip health and safety yang semula tidak terlalu diperhatikan oleh banking, sekarang semua harus sangat extra thinking about health and safety, begitu ya. Kemudian digital itu menjadi hal yang sangat penting sekali. HR harus tahu bagaimana proses onboarding karyawan baru ke kantor. Kalau dulu ya karyawan baru ya diajak keliling-keliling kantor, salaman, ketemu pejabat-pejabat, ketemu teman-teman, pantry-nya di sini, apa segala macam ya. Kalau sekarang kita harus berpikir kreatif, bagaimana virtual office tour. Kemudian bagaimana induction program, biasanya hari pertama kita adakan induction bagi karyawan baru, itu dilakukan oleh Zoom atau Webex, seperti itu. Sehingga blessing in disguise, kita menjadi lebih kreatif sebenarnya. Kemudian hal yang keempat adalah distribusi aktivitas adalah kunci efektivitas ya. Nah, setiap fungsi SDM harus memiliki strategi untuk koordinasi dengan kantor pusat dan kantor lokal ya, berdasarkan platform, strategi dan nilai-nilai bersama yang disepakati. Nah, bergerak cepat dan satu kesatuan. Nah, sekarang kita lihat setiap HR eksekutif itu mereka membangun tim priority. Itu biasanya adalah tim yang kadang-kadang hampir 24 jam, 7 hari seminggu itu harus siaga. Ibaratnya seperti itu, begitu ya. Seperti kami, ada kantor regional, ada kantor yang head office di Jepang. Nah, itu ada momentum di mana setiap hari kami harus provide report ke regional dan head office. Jadi HR di sini beralih dari suatu pekerjaan projects yang biasanya kita ngomongin masalah bagaimana how to improve performance management, bagaimana melakukan engagement, employee engagement survey dan segala macam. Sekarang kita crisis work. Bagaimana kita menangani krisis ini dengan baik, mensupport bisnis, begitu ya, supaya bisnis tetap berjalan dengan optimal, kan begitu ya. Daily
setiap hari kami harus mengirim laporan ke Board of Director, mengirim laporan ke regional mengenai berapa attendance, berapa yang sakit, kalau yang sakit bagaimana kondisi mereka, bagaimana jam kerja mereka, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bicara lebih jauh mengenai teknologinya bagaimana, begitu ya. Karena HR sendiri juga kami harus membagi dua timnya di tempat kami, ada yang WFO, ada yang WFH. Kalau tanpa dibantu teknologi itu jelas nggak mungkin, begitu ya. Nanti kita bicara lebih detail masalah teknologi. Data real time itu adalah krusial, sangat krusial. Tentunya aja kita mungkin sudah kenal istilah Human Resource Information System. Itu sudah menjadi tulang punggung yang sangat-sangat akurat. HR is reliable. Hal kita harus bisa diandalkan data-data kita. Karena bisa saja Board of Director tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tanya, ini yang hari ini datang siapa aja, yang sakit siapa, yang di kantor siapa, yang di rumah siapa, yang di rumah yang terkoneksi dengan internet yang bisa saya hubungi sekarang siapa, yang bisa saya ajak ngomong dengan secara pakai Webex siapa. Itu kita harus bisa untuk provide support itu kepada Board of Director ya. Kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting di masa pandemik. Leaders harus berpikir tidak hanya mengenai kesehatan dan keselamatan pribadinya, namun mereka juga memikirkan pendapatan perusahaan, keselamatan eksekutif di tempat kerja, kontinuitas bisnis, dan menawarkan kebijaksanaan yang sehat dan etis ya pada karyawan. Nah, secara ringkas, kita sebagai individu memang rentan terhadap ancaman. Namun kita juga tangguh dalam menghadapi perubahan. Sebagian besar dari kita menghabiskan waktu bekerja di rumah yang telah merubah cara hidup kita dengan dunia kerja digital, begitu ya. Nah, pemimpin perusahaan harus belajar memperhatikan, mendengarkan, dan membangun bisnis yang dapat membantu semua orang bisa sukses apapun situasi yang dihadapi oleh individu. Ya, kesulitan akses internet kah, ada kesulitan mobilitas kah, dan sebagainya. Itu menjadi PR yang harus dipikirkan oleh pimpinan. Nah, hal seperti transformasi digital, desain ulang manajemen kinerja, gitu ya, itu harus kita pikirkan dalam waktu bulan, dalam waktu bulanan. Nggak bisa lagi kita berpikir, oh, performance management sekarang kita pikirkan begini, nanti kita deploy tahun 2022, udah nggak bisa lagi. Hanya dalam waktu hitungan bulan, semua harus adapt, semua harus bisa, begitu ya, supaya semua orang bisa produktif, aman. Nah, itulah yang sebenarnya inti dari transformasi. Nah, tahun ini kita juga belajar banyak mengenai kesehatan. Yang sebelumnya kita mungkin cuek ya, ngambil air aja, makan ya makan aja di mana. Sekarang kita mikirin, mau lepas masker, pasang masker, itu bagaimana prosedurnya? Harus pakai hand sanitizer, cara ngambil air yang aman gimana, cara makan di pantry yang aman gimana, semua itu health and safety menjadi PR nomor 1 ya, yang harus dipikirkan semua pihak. Nah, sekarang kita bicara mengenai trend atau prediction di new era seperti apa. Pemantauan karyawan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini dia. Selama masa pandemik, dari survei yang dilakukan oleh SAP, Success Factor, itu mengatakan bahwa selama pandemi rata-rata 1 dari 4 perusahaan telah membeli teknologi baru untuk melacak dan memantau keberadaan karyawan mereka. Nah, permintaan dari perusahaan-perusahaan ini untuk teknologi yang dapat bekerja bersama dengan karyawan setiap waktu ya, terhubung dimanapun dan kapanpun, ini diprediksi akan semakin meningkat, baik di 2021 sampai seterusnya. Karena saya tadi sudah bilang, kita nggak akan bisa kembali ke the old way of work. Kita sudah harus melangkah ke depan dengan cara normal yang baru. Ya. Nah, manajemen harus memandang kebijakan kerja yang fleksibel. Kalau dulu tradisional orang telat itu kena penalti, kena warning letter misalnya, begitu ya. Sekarang kita harus berpikir flexible working hours gitu, remote working hours, remote location gitu ya. Bahkan itu menjadi hal yang penting untuk menarik dan mempertahankan talent dibandingkan sebelum COVID-19. Talent di sini saya bukan hanya bilang masalah tenaga kerja. Talent adalah seorang yang mampu membawa produktivitas dan values bagi perusahaan, gitu ya. Nah, itu kita harus memanfaatkan
faktor-faktor flexible working hours dan support teknologi ini untuk meng-attract mereka dan meretain mereka. Alat-alat kolaborasi, kerja tim secara jarak jauh menjadi hal yang sangat prioritas yang dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan apabila mereka akan melakukan investasi teknologi. Begitu. Lalu yang kedua apa? Robotic Process Automation atau RPA. Nah, RPA ini ada sebuah aplikasi yang Bapak Ibu mungkin sudah ada pernah tahu atau bahkan sudah pernah menggunakan ya. Ini adalah membutuhkan suatu input yang terstruktur untuk mengotomisasi proses bisnis, begitu ya. Dengan menggunakan RPA ini, perusahaan dapat mengkonfigurasi perangkat lunak ya atau disebut robot ini dalam tanda kutip untuk menangkap dan menafsirkan aplikasi untuk memproses transaksi, mengolah data, memberi respon, berkomunikasi dengan sistem digital lainnya, begitu ya. Contohnya dalam HR mungkin dalam perusahaan-perusahaan besar seperti banking BCA, Danamon, ya, Mandiri, ya, dan sebagainya itu rekan-rekan saya mengatakan penerapan RP ini dipasangkan di dalam email penerimaan CV dan juga disambungkan dengan website yang menerima aplikasi pekerjaan. Jadi ribuan atau ratusan atau ribuan aplikasi yang masuk begitu ya. Itu bukan lagi disortir oleh manusia atau oleh staf HR, tetapi oleh RPA. Begitu. Mereka memiliki kemampuan membaca Word, membaca PDF, begitu ya, dengan format yang memang sudah tertentu, begitu ya. Jadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pengguna, itu akan langsung diseleksi oleh RPA. Lalu RPA akan berkomunikasi dengan Lotus Notes atau email dari calon atasan dan HR. Ini adalah rekomendasi CV yang sesuai dengan kriteria yang kamu cari. Dan mereka akan langsung membuat priority. Ini yang paling 98% matching. Apanya? Universitasnya, GPA-nya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kriteria yang kita masukkan. Begitu ya. Nah, RPA di sini akan mempercepat proses kerja HR. Namun pada saat yang sama juga memungkinkan untuk mengurangi jumlah admin staff HR di masa depan. Artinya HR di sini bisa melihat RPA dapat dimanfaatkan untuk lebih banyak waktu dan kesempatan memikirkan hal-hal yang bersifat strategis dibanding urusan administrasi rutin. Nah, jadi saya nggak tahu di sini mungkin ada mahasiswa atau staf HR pemula. Kalaupun ada, inilah saatnya Anda berpikir untuk reskilling ya dan upskilling. Apa skill yang bisa Anda upgrade? Pikirkan kalau pekerjaan administrasi HR Anda diambil alih oleh RPA misalnya. Yang tadinya bikin surat, yang tadinya prepare seleksi CV, yang tadinya administratif rutin, yang berulang, itu semua bisa digantikan oleh RPA. Nah, itu Anda harus pikirkan. Ke depan saya harus mengerjakan apa, begitu ya. Kemudian, digital telah menjadi mengelola employee life experience itu akan menjadi perhatian yang semakin penting bagi manajemen, ya. Menurut survei yang dilakukan Reimagine HR Employee, manajemen yang mendukung karyawan dengan employee life experience melihat peningkatan sebesar 23% karyawan melaporkan kesehatan mental yang lebih baik dan peningkatan 17% jumlah karyawan yang melaporkan kesehatan fisik yang lebih baik. Nah, tahun 2021 dan selanjutnya akan menjadi tahun di mana support manajemen untuk kesehatan mental, support kesehatan keuangan, atau bahkan yang sebelumnya dianggap hal-hal yang tidak wajar untuk ditawarkan, seperti menawarkan bagaimana Anda bisa memiliki leisure time di tengah-tengah waktu kerja, begitu ya. Jadi benar-benar cara berpikir milenial yang dulu di tahun 2000-an awal ini kaum baby boomer sama sekali nggak kepikir, begitu loh. Kok bisa istirahat di tengah-tengah kerja? Kok bisa sambil ngopi itu sambil kerja? Sekarang itu hal yang ada di depan mata. Dan manajemen harus bisa memanfaatkan, HR harus bisa mengusulkan pada manajemen untuk memanfaatkan hal tersebut untuk meretain dan attract talent. Sekali lagi saya tekankan seperti itu, ya. Kemudian, digital telah menjadi cara hidup. Tidak ada lagi alasan untuk memperdebatkan apakah orang diizinkan bekerja di rumah apa enggak, begitu ya.
mereka bekerja di mana aja sekarang. Nah, faktanya tren terbesarnya adalah pekerjaan datang kepada Anda daripada Anda datang ke tempat kerja, kan begitu. Di dalam HR, ini kita berarti harus mendorong penyederhanaan integrasi pemikiran desain dari pengalaman kerja digital. Nah, employee experience ini juga mencakup berbagai masalah seperti protokol kerja, dukungan manajemen, desain tempat kerja, report, ya, development, career, culture, ya, company culture itu sudah berombak semua begitu ya dengan kondisi baru ini. Contohnya, dulu kita employee satisfaction survey mungkin 2 tahun sekali. Employee engagement survey 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Sekarang trennya adalah employee engagement survey bisa dilakukan real time, on time, real time, anytime. Itu bisa disebut juga pulse survey. Anytime perusahaan bisa HR mengirimkan aplikasi reminder di handphone, mereka langsung login, memberikan respon, memberikan feedback, atau bahkan dihubungkan dengan platform misalnya seperti Facebook atau media sosial yang lain. Dengan mereka login ke sana, mereka juga bisa berhubungan dengan HR system yang sudah dihubungkan dengan chatbot dan lain sebagainya. Jadi langsung diberikan respon seperti itu ya. Kalau di Bank Mizuho di Otemachi di Tokyo, itu customer service-nya sekarang benar-benar sudah berbentuk robot. Jadi kalau Anda datang ke cabang utama di Tokyo, itu Anda akan disambut customer service berbentuk robot dengan layar besar. Anda akan ditanya gitu, Anda mau apa? Oh, saya mau investasi. Investasinya apa? Oh, sahamnya mau bagaimana? Itu Anda sudah ngobrol dengan robot, artificial intelligence, begitu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai mobilitas talent ya. Mobilitas talent menjadi fokus yang strategis ya. Sekarang kita melihat prasaran tenaga kerja itu sangat transparan ya. Banyak perusahaan hiruk pikuk mengimingi karyawan dengan berbagai tunjangan, peluang pengembangan karir, program pembelajaran lebih baik, begitu ya. Dulu kita memikirkan bagaimana sih memikirkan jenjang karir karyawan dari level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Karyawan mulai nggak puas. Dia pindah dengan berbagai alasan. Karena pengembang karir kurang bisa kesempatan, Pak. Saya pengen belajar lebih lagi, Pak. Saya ingin belajar itu dan ini di tempat kerjaan saya nggak bisa berkembang dan lain sebagainya. Kita harus memikirkan ke depan adalah mobilitas karyawan. Bagaimana mereka bisa berpindah departemen sehingga mereka menjadi seorang yang generalis, bukan lagi pekerja yang spesialis. Kita mulai memikirkan T-shaped career, yaitu bagaimana seseorang memiliki lintas disiplin, keahlian lintas disiplin sebagai seorang generalis, namun dia juga memiliki in-depth skills, pengetahuan yang mendalam di satu sisi tertentu. Jadi dia mungkin seorang programmer yang hebat, namun dia juga menjadi seorang yang belajar mengenai HR. Dia juga belajar menjadi seorang customer service. Sehingga seorang IT, seorang programmer yang memiliki pandangan sebagai seorang customer service dan juga sebagai HR, dia akan bisa mengerti bagaimana perspektif cara berpikir customer eksternal maupun customer internal sebagai seorang HR. Nah, ini ke depan, di masa depan, inilah pola pengembangan karir dan network yang diharapkan dari karyawan seperti itu. Nah, tentu saja di sini berarti kita melihat HR adalah sebagai lokomotif perubahan, ya, transformasi. HR harus menjadi pusat inovasi. HR harus berkembang dan melayani bisnis dengan cara yang gesit, data yang reliable, dan fokus kepada employee experience. Ya. Nah, HR harus melakukan hal tersebut secara dengan bantuan memanfaatkan misalnya seperti artificial intelligence. Kalau tadi saya bicara RPA, RPA itu adalah selevel di bawahnya artificial intelligence. Dia bisa bertindak dan berpikir sesuai dengan input-input yang kita berikan, begitu ya. Nah, selangkah di atasnya adalah AI, employee self-service. Mungkin karyawan di masa depan udah nggak ada waktu lagi, begitu ya, untuk telepon HR, tolong dong buatin saya slip salary, buatin saya surat keterangan, saya mau mengajukan KPR, saya mau butuh ini. Sekarang mereka cukup masuk ke Human Resource Information System, saya membuat surat keterangan. Surat keterangan apa?
Untuk KPR, berapa gaji Anda? Sekian, sekian, sekian. Untuk kepentingan apa? Ditujukan kepada siapa? Cegrek, langsung di print, sudah pakai kop surat, sudah segala macam, tinggal datang ke HR, minta verifikasi. HR nggak perlu buang waktu lagi untuk ngetik-ngetik, untuk meriksa, oh iya ini nama karyawan di mana, alamatnya apa, jabatannya apa, untuk kepentingan apa. Nanti yang ada ujung-ujungnya salah ketik, bolak-balik, buang waktu untuk HR. Dengan bantuan sistem, karyawan bisa self-service, datang ke HR cuma verifikasi. HR tinggal verify. Oh iya, oke benar. Si A ini jabatannya sekian, alamatnya di sini, posisinya segini, mulai bekerja tahun sekian, sekarang jabatannya apa? Oke, benar. Pak, tanda tangan. Saya tinggal tanda tangan, lalu dicap. Oke, sudah keluar suratnya. Cuman butuh 1 menit. Yang semula HR harus ketak-ketik, buang waktu kerjaan HR. Begitu ya. Nah, sekarang dengan sistem itu bisa lebih cepat segala-galanya. Lalu juga ke masa depan akan dibutuhkan chatbot. Banyak karyawan tuh malas baca prosedur ya. Banyak karyawan tuh malas baca IOP atau SOP. Lebih suka nanya gitu. Nanyanya itu aja gitu. Nah, dengan teknologi gitu ya. Dengan teknologi chatbot, seorang akan bisa tanya, kalau saya mau begini-begini, itu bagaimana ya caranya? Prosedurnya apa ya? Chatbot akan bisa ngarahkan. Oke, ke sini, frequently asked question-nya apa? Kalau itu masalah itu benar-benar nggak ada di SOP, barulah itu akan lari ke manusia, ke HR. Jadi bisa kita bayangkan mungkin di perusahaan besar yang karyawannya ribuan, di masa depan mungkin HR-nya cukup 5 orang gitu. Yang sekarang mungkin ada 20 orang, ada yang ngelayanin HR BP untuk divisi apa, HR BP untuk divisi B, HR BP divisi X, ada yang ngurusin khusus rekrutmen, ada yang ngurusin payroll, ada yang ngurusin apa. Wah, ribet. Tahun depan mungkin sudah semakin ringkas, dan ya teman-teman di sini yang saat ini masih berkutat dengan kerjaan-kerjaan admin, mulai berpikir, kalau kerjaan saya digantikan robot, saya harus upskilling ke apa? Analytical skill, big data analysis, ya, dan segala macamnya. Anda harus mulai kuasai itu, gitu ya. Nah, di masa depan, di new era juga keberagaman, kesetaraan, inklusi akan menjadi sangat penting. HR harus mengembangkan dan mempromosikan strategi dan best practice dalam rangka keberagaman, ras, seksual, gender. Nah, tantangan bagi HR, bagaimana menciptakan budaya inklusif dalam perusahaan. HR harus memimpin budaya untuk mendengarkan, bertindak sesuai kebutuhan karyawan, memberi karyawan kesempatan untuk berbicara, dan mendorong transparansi dan accountability ke dalam kepemimpinan bisnis. Begitu ya. Di beberapa lokasi, itu bahkan orang-orang transgender dan disable bekerja pada level yang sama atau bahkan lebih daripada rekan mereka normal. Ya. Oke, sebentar lagi ya, saya hampir selesai. Saya mau cerita sedikit. Di Bang Misuho di Thailand, itu beberapa, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung mungkin ya, saya harus menyebutkan memang ini kenyataan ya, ini benar-benar kenyataan. Beberapa lady boy, jadi laki-laki yang lembut begitu ya, yang kemudian berpindah kelamin begitu ya, itu di Thailand itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang berperformance sangat bagus. Kenapa mereka dikategorikan performance sangat bagus? Mereka memiliki ketahanan, keuletan, ketangguhan seorang pria, namun mereka memiliki kelembutan sisi feminisme yang dibutuhkan oleh pekerja wanita. Begitu. Mereka performa mereka dipuji-puji sangat luar biasa. Bisa mencapai target dengan cepat begitu ya. Bisa persisten dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Mereka nggak kalah dengan pekerja yang lain yang seksualnya normal gitu, ibaratnya gitu ya kalau kita bilang gitu ya. Kemudian programmer itu juga kita menemukan ada beberapa karyawan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar, di regional level, di internasional. Mereka mungkin kita kenal sebagai orang yang autis ya, begitu. Tetapi mereka merupakan programmer yang sangat luar biasa. Mereka kalau udah berkutat dengan program, memang nggak bisa diganggu. Dan kepribadiannya mungkin, ya bisa kita bilang agak kasar ya kalau diajak omong gitu. Susah diajak berkomunikasi. Namun mereka ini bisa berperforma dengan sangat luar biasa. Pekerjaan 3 programmer dikerjakan 1 orang programmer. Begitu ya.
Kemudian disable seperti menggunakan dengan menggunakan kursi roda ya atau segala macam, itu seorang accounting yang bagus juga begitu ya. Yang mungkin dulu sebelum era DEI ini, sebelum era diversity, equity, dan inclusion, mungkin HR kalau milih, ini orang kok jalan kok pincang-pincang, ya pakai kursi roda, ribet nanti mesti mikirin begini-begini. Sekarang ke depannya trennya kita harus mikirin hal-hal seperti itu. Dan akan menjadi hal yang semakin penting, begitu. Kesetaraan ras, seksual, gender, dan lain sebagainya, yang tadi saya sebutkan. Ya. Nah, di sini adalah teknologi yang direncanakan dalam waktu 12 bulan mendatang. Ini menurut survei dilakukan Oxford Economics, SHRM, dan SAP Success Factor. Itu akan menjadi yang dipilih akan diinvestasikan selama 12 bulan mendatang. Contohnya adalah learning program for reskilling dan upskilling, ya, untuk juga belajar hal-hal yang baru. Lalu juga berkaitan dengan mobile platforms. Ini juga invest yang dipikirkan oleh perusahaan selama 12 bulan mendatang oleh beberapa negara. Kemudian remote collaboration tools, ya, bagaimana bekerja secara kolaborasi, begitu ya. Dan jadi itulah yang direncanakan untuk diinvestasikan, ya. Kemungkinan juga mencerminkan kebutuhan yang lebih besar ke depannya, gitu ya. Nah, di sini tentunya HR bersama manajemen harus memikirkan, memastikan bahwa karyawan harus memiliki akses di mana yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka, ya, dari jarak jauh, termasuk konektivitas, lingkungan kerja di mana mereka dapat fokus, ya, bersama dengan pelatihan yang mereka butuhkan pada proses baru di tempat pekerjaan yang jarak jauh, ya. Nah, kesimpulan, ya, ini ujung dari presentasi saya. HR telah menjadi sumber daya terpenting yang dimiliki oleh organisasi selama pandemik ini, begitu ya, dan juga ke depannya. Peran HR memiliki peran yang sangat signifikan karena ada perubahan cara bekerja dari organisasi, cara hidup, berinteraksi selama COVID-19 dan in the new normal, in the new era. Hal ini mengarah pada praktik baru yang inovatif tentang cara perusahaan merekrut, mempertahankan, memotivasi karyawan, dan melatih karyawan untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Kita nggak bisa lagi pakai cara lama, nggak bisa lagi. Karena walaupun vaksin sudah ditemukan, berkali-kali kita lihat di sosial media, tetap masker dan social distancing tetap harus dipertahankan. Vaksin yang kita kenal sekarang ini hanya bisa mengenali 1 atau 2 strain. Sedangkan kita tahu dan kita baca sendiri di news, di media dimanapun, virus dari COVID-19 sudah bermutasi dengan beberapa strain. Jadi nggak bisa kita berpikir bahwa, saya sudah divaksinasi, bisa lagi dong rapat seperti dulu di satu ruangan, sempit-sempitan sambil makan snack. Oh no, nggak bisa lagi seperti itu. Nggak akan bisa kembali lagi seperti itu. Begitu ya. Digitalisasi proses HR harus didukung oleh teknologi yang baru, big data, kecerdasan buatan atau mesin pembelajar, ya, atau blockchain, ya. Penggunaan data dan teknologi baru harus memungkinkan organisasi untuk memprediksi tingkat keluar masuk karyawan. Itu bisa diprediksi dari tingkat perilaku yang tadi saya bilang, pulse survey, employee engagement yang dilakukan dengan cara mobile, on time, real time seketika, dan bisa dilaksanakan suatu waktu. Sehingga AI atau kecerdasan buatan itu bisa mempelajari perilaku karyawan, seperti itu ya. Hal ini juga dapat digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan retention karyawan, meningkatkan efektivitas rekrutmen, dan mengelola keterampilan tenaga kerja yang semakin beragam, begitu ya. Nah, itulah akhir dari presentasi saya. Sorry sekali lagi kalau saya ngebut. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang di Q&A. Ya, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Bowo atas presentasinya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke speaker kedua yaitu Mas Iman. Halo Mas Iman.
Halo Ninda, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik Mas Iman. Oke, kalau gitu kita akan mulai sama Mas Iman. Sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu ya teman-teman untuk tentang Mas Iman ini. Mas Iman Suherman adalah VP Teknologi di Jojonomic yang sudah bekerja kurang lebih 2 tahun di Jojonomic dan sudah juga berpengalaman lebih dari 17 tahun dalam dunia teknologi. Jadi emang Mas Iman ini kalau di Jojonomic terkenal banget deh expertise teknologinya. Dari A sampai Z ngerti banget gitu ya dalam-dalamnya teknologi. Ya, terima kasih Ninda atas kesempatannya. Terima kasih juga buat rekan-rekan atau audiens yang sudah bersedia hadir ya di sini. Saya atas nama Jojonomic mengucapkan banyak appreciation ya kepada semua yang berminat dalam webinar ini. Jadi saya mungkin akan melanjutkan ya presentasi dari Pak Bowo tadi, yang pasti memang teknologi itu tidak bisa terlepas ya dalam memberi peran untuk menjadi penggerak dalam bidang HR, terutama dalam masa-masa yang nggak jelas saat ini ya. Jadi saya punya webinar, title-nya di sini How Technology Helps Company Adapts to Uncertain Times. Mungkin saya perkenalan dulu. Tadi Ninda sudah jelaskan, mungkin agak terlalu berlebihan ya. Saya sebenarnya juga masih belajar. Di sini saya sebelum 2020 sebetulnya sudah bergabung dengan Jojonomic, tapi lebih kepada konsultan ya, karena saat itu posisi saya, ini juga terkait dengan COVID ya, posisi saya memang saat ini ada di Australia. Saya juga masih sambil bekerja juga sebagai tech lead ya di Qantas Airlines, jadi ini salah satu perusahaan penerbangan nasional Australia, kalau memang sudah pernah terbang mungkin tahu, dan juga sebelumnya saya punya sekitar kurang lebih 15 tahun pengalaman. Saya sambil waktu di Australia, sebelumnya juga saya ambil master dan juga postgraduate GDIT ya. Mungkin nanti bisa dilihat di sini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung message saya juga ada, nomor handphone saya itu bisa WhatsApp, FaceTime, atau teks ya, silakan. Ada juga email dan LinkedIn saya, boleh dicari. Mungkin kita langsung aja, saya mau coba follow up dari apa yang sudah dijelasin Pak Bowo. Ini terima kasih banget, saya juga sambil belajar banyak ya di situ, penjelasannya benar-benar dari sisi HR udah mantap banget ya, terutama Pak Bowo ini bergerak di bidang perbankan yang sudah biasa banget ya handle HR automation dengan banyak sistem ya. Baik, mungkin saya highlight dulu ya, apa sih yang terjadi di dunia ini dalam waktu setahun kurang lebih belakangan gitu ya. Banyak banget yang berubah. Kalau kita lihat di sini, ini survei yang terakhir dilakukan oleh State of Remote Report ya. Ini surveinya sebenarnya dilakukan tahun 2019 dan masih current sampai sekarang masih berlaku ya. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk work remotely ya, at least sebeberapa waktu, atau untuk seluruh hidup kita dalam karir, setuju nggak? 99% orang setuju. Cuma 1% yang nggak setuju. Ini work remotely dalam hal ini bisa jadi tidak ada batas. Artinya begini, dahulu ya sebelum COVID mungkin orang berpikir, oh saya misalnya seperti Pak Bowo ya, di perbankan itu harus melayani nasabah teller ya. Saya juga dengar tadi, di Mizuho Bank di Japan, itu sudah pakai automation ya, pakai artificial intelligence, dan itu memang benar-benar yang berubah ya, progresnya di dunia ini seperti itu. Jadi cara bekerja orang sudah mulai berubah. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa cara bekerja yang seperti dulu itu akan kembali lagi, itu sudah pasti nggak mungkin ya. Kalau orang sekarang berpikir, oh nanti kalau COVID sudah normal, vaksin sudah merata, orang bisa kembali lagi berinteraksi, itu tidak akan terjadi lagi. Ini saya informasikan dari sekarang. Di Australia sebagai contoh, itu ANZ Bank ya, mungkin kalau di Indonesia juga ada ya, Australia New Zealand Bank, itu ANZ Bank itu sudah menutup lebih dari 70% branches di Australia. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Cabang-cabang bank itu yang sebelumnya orang datang untuk buka rekening, orang datang untuk transfer uang, orang datang untuk melakukan transaksi lainnya ya, perbankan, itu sudah tidak relevan lagi dilakukan di bank, karena semuanya sudah dijalankan secara online. Karena dengan jalankan secara online, orang bisa melakukan semua transaksi tanpa hambatan, itu satu contoh. Terus mulai juga berpikir bahwa bagaimana organisasi itu bekerja dengan cara distributed workforce ya. Jadi distributed workforce ini kalau dulu orang berpikir pada saat kita bekerja itu hierarkis ya. Jadi ada bos, ada atasan, ada segala macam. Saya harus bekerja kalau disuruh sama bos saya begini baru saya kerjain gitu ya. Nah, kalau sistem hierarkis yang baru itu karena semuanya sudah online system ya, semuanya sudah automation. Jadi distributed workforce itu bagaimana kita tahu pekerjaan apa yang harus kita lakukan, semua sudah pakai ticketing system. Yang tadi Pak Bowo juga sempat singgung sebentar, itu ada sistem
namanya Agile ya, sebenarnya kita pakai juga kalau mungkin dari sisi teknologinya. Kadang-kadang orang berpikir, oh kita semua jalanin Agile. Gimana jalanin Agile? Oh kita ada sprint, kita ada stand up setiap hari gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah praktikalnya dari Agile, tapi inti utamanya sebenarnya untuk melakukan distributed workforce. Gimana caranya kita membagi pekerjaan yang besar, kita pecah menjadi kecil, bisa berjalan dengan secara terdistribusi secara merata. Dan yang terakhir adalah melakukan akselerasi best practice dengan kolaborasi secara fleksibel, termasuk dengan yang bisa di-accountability juga. Jadi artinya begini, kolaborasi dulu ya, sebelum COVID itu mungkin harus ada meeting, harus ada ruang meeting. Ini saya kebetulan ada pengalaman kerja di Qantas Airlines juga, itu saya suka ada masalah rebutan ruang meeting zaman dulu. Jadi pada saat mau meeting, ruang meetingnya habis karena sudah di-booking orang, rebut-rebutan siapa duluan yang mau meeting gitu ya. Nah, sekarang tidak ada limit lagi karena semua bisa pakai Microsoft Teams, karena semua bisa pakai Google Meet, karena semua bisa pakai Zoom. Saya mau meeting dengan siapapun, pindah satu ruang meeting ke ruang meeting lain, itu tanpa batas. Jadi di sini benefit dari working remotely ini terlihat banget. Tapi tentunya pasti akan di-support ya, harus disupport dengan sistem HR yang baik. Bagaimana? Karena topik kita hari ini adalah HR, mungkin saya highlight ya di sini, adalah ada benefit ya dengan sistem HR yang baru, adalah dengan 5 benefit yang di sini saya highlight. Nanti saya jelasin ya, implementasi sistem HR yang mungkin yang bisa kita lihat ya. Ini ada beberapa case study, beberapa contoh, ada beberapa sistem mungkin nanti saya akan tunjukkan. Tapi yang pertama adalah dengan adanya remote work ya, yang pasti adalah more attractive job offerings. Jadi sebagai contoh, di Australia itu ada perusahaan nasional startup mereka yang sangat terkenal, mungkin kalau pernah dengar namanya Atlassian ya. Jadi mereka bikin Jira gitu ya, Confluence, Trello gitu ya, kalau pernah pakai, juga beberapa beberapa produk-produk lainnya kayak HipChat dan lain-lain. Itu yang paling terkenal mungkin Jira, kalau pernah lihat, kalau pakai Sprint pasti tahu, itu sudah menerapkan 100% working from home. Jadi mereka punya gedungnya mereka jual. Kenapa? Karena nggak perlu lagi working di rumah, semua working from home. Dan bagusnya Atlassian ini dia punya pegawai itu dari seluruh dunia. Jadi mereka nggak hanya hire, karena memang perusahaan Australia, mereka nggak hanya hire orang Australia, mereka hire dari seluruh dunia. Jadi artinya siapapun bisa kerja di Atlassian kalau memenuhi syarat lulus dari tes dan lain-lain. Jadi attractive job offering ini banyak banget ada di seluruh dunia, tidak hanya Atlassian, Google juga 100% sudah working from home sekarang. Apple sudah sekitar 50-50 working from home. Di Qantas Airlines, tempat saya kerja juga, itu 80% working from home, 20% working di office kalau memang perlu, dan itu sebagai ilustrasi ya, pesawat Boeing 787 ya, itu bisa di automated remotely working dari jarak jauh sebetulnya ya, sebagai informasi bisa terbang dan bisa mendarat sendiri. Tapi sekarang karena peraturan regulasi IATA itu harus ada pilot ya, tapi sebenarnya tanpa pilot dia bisa terbang dan mendarat sendiri. Dan yang kedua adalah yang tadi saya sebutkan, talent dari seluruh dunia sudah pasti siapapun boleh bekerja ya dengan sistem remote. Yang ketiga, client from all over the world. Jadi kalau dulu itu misalnya saya punya sistem ya, Jojonomic punya sistem, kita jualan HR system. Kita paling bisa jual ke Indonesia. Kita bisa jual ke negara-negara tetangga. Kenapa? Karena mungkin mereka masih belum tertarik sistemnya karena belum perlu ya automation. Seperti tadi Pak Bowo bilang, belum perlu untuk melakukan verifikasi atau melakukan filterisasi terhadap ribuan kandidat yang masuk. Kenapa? Karena toh kandidat juga paling nggak banyak jumlahnya. Kalau kita opening di dalam surat kabar atau di dalam iklan, dalam internet, itu juga mungkin limited ya. Nah, sekarang bisa dari manapun kan, lihat dari poin 1 dan 2 di atas, bisa dari seluruh dunia, dan akhirnya sistem yang kita jual pun bisa dijual ke seluruh dunia. Kenapa? Karena itu applicable ya untuk dipakai dimanapun. Dan yang keempat yang pasti cost saving. And cost saving ini mungkin tadi saya melihat presentasinya Pak Bowo tentang SAP atau SAP Success Factors ya. Jadi itu sebenarnya ada hal menarik di situ ya. Jadi dengan setelah terjadinya coronavirus ini, mungkin kita lihat, saya nggak bersyukur ya di balik itu, tapi saya melihat ada unsur yang bisa digunakan, itu cost saving ya. Jadi tadi saya kasih satu contoh Atlassian itu dia punya gedung di Barangaru ya. Barangaru itu kayak di Jakarta di Sudirman ya, itu tempatnya elit ya, itu gedungnya bagus banget, dia jual satu gedung. Kenapa? Karena satu, dia nggak perlu gedung udah pasti, semua orang bisa meeting online. Kedua, dia nggak perlu HR. Kalau dulu sistem harus ada absensi, harus ada
human resources yang untuk melayani, misalnya dulu ada semacam kantor kiosnya ya untuk HR. Kalau misalnya saya ada masalah-masalah HR, saya bisa langsung hubungi dengan HR personal gitu. Untuk absensi juga saya harus step card ya zaman dulu. Misalnya saya juga harus melakukan beberapa kayak mau ambil cuti gitu ya, saya harus isi form dulu, harus tanda tangan dengan manajer dan lain-lain. Sekarang semuanya sudah digitalized ya. Salah satu company yang sukses salah satunya adalah SAP SuccessFactors. Jadi mereka melakukan outsourcing atau externalized HR system. Jadi HR system company itu dikeluarkan dari satu perusahaan. Perusahaan udah nggak usah mikir payroll-nya, nggak usah mikir attendance-nya, nggak usah mikir lain-lain. Karena semuanya sudah di-externalize, company bisa fokus ke bisnis utama. Dan yang terakhir adalah fewer 6 days ya. Kalau dari benefit dari remote working ini bukan berarti orang kalau sakit di rumah itu dipaksa kerja, enggak. Saya against yang itu. Jadi setiap hari itu orang kerja normal, 8 jam, 5 hari seminggu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita harus commuting ya setiap hari, saya kebetulan di sini orang train ya, anak kereta lah istilahnya kalau di Indonesia, tiap hari saya naik kereta, train 20 menit ke kantor, bolak-balik gitu ya. Itu di kereta kadang-kadang ada orang yang batuk gitu ya, ada orang yang pegangan tempat berdiri gitu kan, dia batuk pegang itu virusnya nular gitu kan, jadi saya ikutan batuk gitu kan. Nah kalau misalnya di jalan kadang-kadang saya di kantor ketemu sama orang yang mungkin dia lagi nggak enak badan, ketularan. Nah kalau saya di rumah aja gitu kan, saya pasti akan ya insya Allah lebih sehat lah ya kalau saya dibarengi dengan olahraga tentunya. Tapi kemungkinan untuk sakit lebih kecil ya, karena kita lebih seperti Pak Bowo bilang tadi lebih peduli dengan kesehatan, bagaimana melepas masker, memasang masker, menggunakan hand sanitizer, dan lain-lain. Dan itu juga kita terapkan kalau kita working remotely, di rumah kita bisa lebih terjamin. Baik, mungkin sebelum saya ke arah teknologinya, saya akan coba highlight ya yang paling penting, apa sih tujuannya orang mulai beralih ke remote working, orang beralih ke HR digital, dan lain-lain, tujuannya adalah untuk mencapai piramida future of work. Jadi kalau lihat di Jojonomic, di atas ini, Jojonomic adalah future of work ya. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena ada 3 level yang sebenarnya kita ingin capai. Yang pertama adalah level yang paling rendah ya. Kalau dulu ya orang bekerja, saya bekerja kalau saya disuruh. Saya bekerja saya hanya untuk supaya hidup dan supaya aman, supaya nyaman, saya bisa makan, saya bisa hidupin keluarga, dapur ngebul istilahnya bahasa Indonesia gitu ya. Saya kalau nggak disuruh ya saya nggak kerja. Yang penting disuruh, kalau yang disuruh saya kerja pasti saya kerjain, saya aman dapat gaji gitu ya. Itu zaman dulu, itu cara berpikir kolot ya. Mungkin kakek saya, bapak saya dulu gitu, pengennya jadi pegawai negeri yang penting dapat pensiun. Nah gitu ya. Saya maaf ya yang jadi pegawai negeri bukan bermaksud saya menyinggung, tapi artinya pengen aman aja deh gitu ya. Nah itu mulai berubah ya pola pikirnya, karena sekarang pegawai negeri juga sudah mulai profesional ya, terutama gitu. Apalagi BUMN sekarang gajinya sudah gede-gede, sudah profesional, dan gaji sesuai dengan pekerjaan seperti di swasta ya gitu. Dan yang kedua levelnya, kalau memang itu sudah bisa di-enhance ya dengan bekerja remotely, working from home, menggunakan teknologi dengan HR automation gitu ya, itu adalah working untuk esteem and self-belonging. Jadi saya udah mulai merasa ada tanggung jawab. Kalau saya kerja itu saya untuk mengisi job description saya. Setiap kita apply satu kerjaan ya, mungkin Pak Bowo sudah terbiasa, kerjaan saya job description-nya adalah saya harus bisa memasak misalnya gitu ya, kalau saya jadi chef ya, saya harus bisa menyuci kalau saya jadi office boy dan lain-lain. Dan job description itu harus terisi kan sesuai dengan perjanjian awal pada saat bekerja. Itu kan dihitung dengan KPI ya, Key Performance Index atau OKR ya. Nah itu bagaimana caranya supaya saya bisa mengisi job description saya, gimana cara measurement-nya gitu ya. Jadi kalau dalam sistem HR automation, dan Jojonomic juga punya ya, tadi saya sempat sebutkan SAP SuccessFactors itu produk luar ya, Jojonomic juga kita punya. Itu bagaimana cara saya mengisi job description saya dengan benar dan bisa di-measure dengan benar. Kalau misalnya sebelumnya saya kerja kalau saya disuruh, kenapa? Karena nggak ada hitungannya ya. Saya nggak tahu, bos saya nggak tahu saya kerja kecuali kalau saya pasang muka gitu ya. Akhirnya ada istilah ABS gitu ya, asal bapak senang, asal ibu senang. Tapi kalau saya bisa di-measure, saya nggak perlu jilat-jilat lagi ke atasan. Lihat nih kerjaan saya, ini hasilnya bisa kelihatan ini, poinnya sekian, KPI saya sekian, persentase saya sekian, saya perform nih, saya berhak dapat bonus, contohnya begitu. Jadi saya sudah mengisi job description.
Dan yang paling utama yang kita ingin capai adalah work to actualize. Jadi work to actualize itu saya passionate gitu ya. Passionate itu artinya apa? Saya kerja itu saya senang kerja. Saya kalau nggak kerja, aduh saya sakit gitu lah. Saya pernah kejadian ya, ini karena saya senang banget kerja, saya satu hari saya nggak kerja, kepikiran, aduh saya nggak kerja gimana ya? Kasihan ya anak buah saya misalnya gitu. Aduh saya nggak kerja gimana ya? Kayaknya ada yang kurang gitu lah. Apalagi kalau saya cuti lama, misalnya 2 minggu gitu ya, saya ngerasa, aduh saya cuti kelamaan ini gitu. Kayaknya saya kangen pengen kerja balik cepet-cepet, nah gitu. Kenapa? Bukan ada yang nyuruh, bukan ada yang maksa, karena saya senang banget sama kerjaan saya gitu lah ya. Nah, bagaimana caranya supaya company itu menumbuhkan rasa passionate tersebut, menunjukkan rasa supaya saya sebagai anak buah itu memang gemar untuk kerja di company saya, jadi bukan harus kewajiban lagi, tapi keinginan gitu ya. Jadi kalau sudah sampai ke level 3 itu tidak ada batasan waktu dan tempat lagi. Saya bisa kerja dari manapun, saya sebenarnya nggak perlu cuti, saya bisa terbang kemanapun, saya bisa jalan kemanapun, saya bisa kerja dimanapun, begitu ya contohnya. Baik, ke slide selanjutnya, ini saya tidak bermaksud jualan ya, ini hanya sebagai contoh. Jadi beberapa hal yang bisa kita gunakan ya untuk kolaborasi. Di Jojonomic kita memiliki namanya Jojo Form, Jojo Times, Jojo Task, Jojo Dashboard. Nah ini mungkin saya hanya sebutkan fungsi-fungsi utamanya, tapi saya lihat benefitnya ya untuk sistem HR. Jadi misalnya ya, HR apa sih yang kita kerjain di kantor? Kita pasti ada hubungan dengan surat menyurat ya, kertas dokumentasi. Itu bisa dilakukan dengan Google Drive ya, misalnya contohnya menggunakan Google Sheet, Google Docs gitu ya, Google PowerPoint, Google Presentation, Google Slides maksudnya, dan juga kita bisa menggunakan Microsoft SharePoint misalnya gitu ya untuk kolaborasi. Yang paling penting adalah dokumen yang harus di-digitalize ya. Jadi dulu itu kan semua ada arsip-arsip dan dokumen-dokumen tersebut juga harus ditandatangan pakai tinta basah dan lain-lain. Sekarang sudah ada sistem digital signature yang sudah diakui ya secara formal, itu adalah bukti otentik yang bisa dipakai di pengadilan untuk tanda tangan misalnya gitu. Nah itu juga salah satu untuk tools ya yang digunakan untuk keperluan kolaborasi dan juga digitalization ya. Jadi semua pekerjaan sudah mulai digital dengan sistem begitu sehingga kolaborasi bisa dilakukan, orang bisa kerja dari manapun, karena dokumennya tidak perlu ada dokumen keras. Kalau dulu kan orang, kirim dong file Excel-nya, kirim dong file Word-nya, nanti saya edit, saya balikin lagi. Oh, itu udah nggak bisa. Kenapa? Nanti saya ngedit, teman saya ngedit, semua ngedit, begitu dikumpulin nggak berantakan, karena ngeditnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau sekarang saya taruh aja di Google Drive, semua bisa ngedit bareng. Jadi ketahuan siapa lagi ngedit apa, yang diedit juga bisa langsung diupdate sama temannya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, ada Jojo Times yang kita pakai, dan ini sebenarnya attendance. Cara berpikir seperti ini, kalau dulu ya orang absen, itu kan absen harus jam 8 masuk, jam 5 pulang, atau jam 9 masuk, jam 6 pulang, misalnya gitu ya. Nah, itu masuk kantor, pulang kantor, itu harus ada di kantor. Kalau absensi yang sekarang itu ada macam-macam. Jadi ini kembali lagi kepada kebijakan perusahaan ya, tapi sebenarnya yang lebih fleksibel, absensi itu paling mudahnya adalah dihitung pada saat orang tersebut mulai online. Otomatis misalnya kalau dia ada di internet, tapi online-nya itu untuk apa ya? Nggak cuma online buka Facebook gitu ya, atau online baca-baca berita gitu, online internet terus nggak ngapa-ngapain, nggak. Jadi pada saat dia mulai online itu dia ada sistem ticker. Bagaimana saya mau mulai start kerja? Tolong dong dihitung saya punya kerjanya mulai dari jam sekian, start ticker saya, terus saya ngerjain ini, close ticker saya, kelihatan apa yang saya kerjakan. Yang paling penting adalah bagaimana apa yang saya kerjakan bisa di-measure dengan attendance saya. Jadi misalnya saya kerja sehari 8 jam, itu apa aja sih result-nya? Seperti ini, poinnya, task-nya apa yang dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, apa ada yang masalah, dan lain-lain, itu bisa langsung terlihat, integrate dengan sistem. Jadi tidak lagi perlu absensi hanya sebagai formalitas, enggak. Absensi itu memang berguna kalau orang kerjanya lebih lama, dan memang level dia senior, pasti dia akan menghasilkan lebih banyak ya, dengan jumlah jam kerja dia. Juga menggunakan timesheet dan tasking management ya. Jadi tadi saya sempat singgung dengan sistem agile ya. Kalau di satu company organisasi itu kan sekarang trennya ada 2 ya. 3 sebetulnya. Yang pertama adalah Scrum, yang kedua adalah Kanban, yang ketiga adalah Scrumban gitu ya. Jadi kalau Kanban itu digunakan Toyota dulu untuk menggunakan teknologi manufacturer, mungkin Pak Bowo sudah terbiasa ya, itu asalnya dari Jepang ya, nama bahasa Kanban, atau Scrum ya digunakan untuk sistem project management base. Jadi itu task management sebetulnya ya. Dan surprisingly yang promoting Scrum dan Kanban itu awalnya adalah Atlassian, makanya mereka sukses menjadi salah satu company yang cukup besar ya, itu startup di Australia.
kita Jojo Task memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Dan yang terakhir adalah gimana cara melihat overall helicopter view, overall dari seluruh pekerjaan, apa sih yang dikerjain, siapa sih yang ngerjain, terus apa sih hasilnya, itu ada dashboard ya, itu wajib. Jadi dashboard ini adalah view secara menyeluruh untuk pihak manajemen untuk melakukan monitoring, controlling, prediction, analisis, dan anomaly detection. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa saja faktor-faktor tersebut, tapi itu semuanya bisa dikontrol pihak manajemen. Jadi dengan fitur-fitur seperti ini ya, contohnya ya, dengan tools-tools seperti ini, itu sebetulnya HR automation itu sudah bisa dilakukan. Kenapa? Karena fungsi HR itu adalah mengontrol resources, human resources ya terutama. Jadi human resources itu bisa dikontrol secara automation menggunakan sistem, bisa di-measure, bisa dilihat, bisa di-breakdown, dan bisa diprediksi. Nah, saya mungkin arahnya akan ke workflow ya. Di sini workflow automation. Jadi kita bisa lihat dalam workflow itu kita bisa mulai dari set target ya. Jadi kalau misalnya di di satu company ya, biasanya kita kan ada sistem perhitungan ya, kayak tadi saya bilang KPI contohnya. Pada saat awal tahun financial year ya, atau awal tahun kerja, tahun apa ya bahasa Indonesianya, seperti mulai bekerja, kalau di Indonesia itu Desember ya, Januari sampai Juni, kalau di Australia kita mulainya Juli sih sebenarnya ya, Juli sampai Desember. Tapi anyway itu sekitar 6 bulan sekali. Kita harus mengisi target. Kita harus mengeset target. Apa yang kita inginkan dalam tahun ini? Target itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah company-wide target. Jadi company itu pasti memiliki visi, misi, pilar, dan lain-lain. Company itu visinya apa? Utama misalnya rumah sakit, visinya adalah hospitality untuk memberikan layanan kesehatan dan lain-lain. Misalnya saya di Airlines atau di Jojonomic, visi misinya tentunya untuk menciptakan sistem yang bisa membuat automation untuk ini, untuk berbagai bidang. Atau misalnya saya di airline untuk air transportation, contohnya seperti itu. Targetnya ditunjukkan, sudah di-set, lalu mulai setiap target itu di-breakdown. Tadi saya bilang ada 3 ya, yang satu company-wide, yang kedua adalah project-wide. Jadi misalnya, saya ini divisinya apa? Divisi IT misalnya. Project-nya apa saja dalam IT? Tentu ada breakdown project. Saya tahu nih, saya mau mulai project apa aja yang mulai saya kerjain gitu ya. Dan yang ketiga adalah personal target. Jadi personal target ini apa sih yang ingin saya capai dalam waktu 6 bulan ke depan? Apa sih hal-hal yang ingin saya pelajarin, hal-hal baru apa yang seperti pelajarin saya ingin pelajarin dalam waktu 6 bulan ke depan gitu ya, contohnya. Nah, ini adalah self-iterate ya, tadi Pak Bowo juga sudah sebutkan, bagaimana saya iterate, bagaimana saya meningkatkan kemampuan diri saya supaya saya nggak digantikan sama robot ya kerjanya. Kalau nggak, nanti robot-robot yang kerjain tadi, yang ngurusin HR secara automation, robot yang ngurusin attendance secara automation, robot yang ngurusin teller bank secara automation, itu akan mengganti fungsi saya dan saya nggak akan berguna lagi gitu ya. Gimana caranya iterate saya punya skill supaya lebih bagus ya. Nah, dari target-target yang sudah ditentukan itu akan di-breakdown. Jadi saya tahu company-wide punya target visi misi seperti ini, project-wide punya misi segini, saya punya personal target juga seperti ini, di-breakdown jadi task micro task. Jadi micro task itu bisa di-measure, misalnya kalau dalam sprint itu 2 minggu, kita measure selama 2 minggu, apa aja task yang kita kerjakan, task tersebut itu akan link dengan timesheet kita. Jadi setiap hari saya misalnya absen, saya mau ngerjain task apa? Oh, saya punya 5 task, tasknya ini, saya mau kerjain, jam sekian sampai jam sekian saya ngerjain ini, switch jam sekian ngerjain ini, switch jam sekian ngerjain ini. Jadi company itu tahu gitu ya, saya kerja dalam sehari itu, saya digaji misalnya sekian, itu percentage gaji saya adalah untuk ngerjain project A 20%, project B 20%, project C 40% ya misalnya, project D 20%, misalnya seperti gitu. Jadi kan ketahuan project mana yang saya kerjain paling banyak. Nanti charge-nya kemana gitu ya. Itu kan ada cost code-nya, charge-nya kemana. Jadi setiap project itu, walaupun bukan maksud hitung-hitungan ya, gaji saya itu paling besar dibayarkan untuk project mana atau untuk task mana. Jadi company tahu, oh kita gaji dia maksimum sebenarnya ngerjain project ini. Project ini nilainya berapa, main days-nya berapa. Dari project itu kita kelihatan ini siapa yang ngerjain, berapa percentage waktu dia digunakan setiap hari. Level dia apa, gaji dia berapa. Berarti nilai project-nya adalah sekian miliar. Oh, ini project ini kemahalan. Kenapa? Karena terlalu banyak resources-nya. Kita kurangin fiturnya apa aja, contohnya seperti itu. Jadi itu bisa terlihat ya dari workflow automation. Timesheet-nya juga otomatis, seperti saya bilang tadi, karena saya ngerjain, setiap saya ambil mulai tick, saya mulai start task baru, itu time-nya langsung ticking ya. Ini fitur-fitur seperti ini ada di Jira, contohnya yang saya bilang tadi. Fitur seperti ini juga ada di Jojo Times atau Jojo Forms ya. Itu secara otomatis. Jadi fitur-fitur itu membantu banget untuk company, terutama HR, untuk melihat target-target apa saja yang sudah dilakukan. Jadi setiap
orang itu performanya bisa langsung terlihat karena semuanya sudah automation ya, digitalized. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Jadi pada saat kita melakukan kolaborasi ya, kerja bersama dalam satu tim itu, kita kan perlu komunikasi ya. Komunikasi itu bisa lewat chatting, bisa lewat video call. Ya, ini kita di dalam Jojo Meet ya, kita punya meeting online atau Jojo Chat untuk chatting, tapi tidak terlepas dua produk ini, kita bisa pakai apapun, misalnya Google Meet atau Microsoft Teams gitu ya, atau pakai Zoom atau apapun ya, itu bebas. Tapi asal sepakat menggunakan platform yang sama yang sudah pasti. Kenapa ini penting? Kadang-kadang orang berpikir working from home itu atau working from anywhere itu adalah boleh kerja jam berapa aja sesuka saja gitu. Padahal sebenarnya teamwork, kita tuh nggak pernah ya, kita nggak bisa bekerja sendiri. Sehebat apapun kita nggak akan bisa kerja sendiri ya. Ini sebagai contoh dulu Steve Jobs aja ya, dia sampai dipecat dari Apple ya, itu sekitar tahun 85, itu karena dia arogan ya. Dan dia membuat company sendiri, Next Company, karena apa? Karena dia bukannya dia arogan, dia mau yang dia mau dipaksakan, dia nggak bisa kerja bareng. Di Next itu dia belajar ya. Dia belajar untuk kerja dalam tim, dia menciptakan Next software, dan Next itu digunakan menjadi macOS. Anyway, kolaborasi paling penting. Teamwork itu paling penting. Gimana caranya untuk bisa ketemu? Kita harus sepakat. Kita nih mau meeting nih jam sekian sampai jam sekian. Walaupun kamu kerja dari rumah, kita kerja sesuai dengan jam kerja ya. Jangan kerja di luar jam kerja. Kadang-kadang ada company juga yang nggak tahu, oh dia kan working from home, saya gangguin aja jam 12 malam, saya gangguin aja weekend. Nah, saya paling anti ya. Maksudnya dalam satu company kita profesional. Weekend itu ada waktunya libur, waktunya keluarga, waktunya untuk rehat ya, istirahat, waktunya untuk rest, karena namanya manusia itu seperti mesin ya, perlu ada rest, perlu ada istirahat, malam juga ada waktu istirahat. Tapi begitu kita dituntut untuk bekerja, kita bekerja 100%, bahkan kalau bisa 1000%. Kenapa? Seluruh fokus kerjaan kita, resources kita, skill kita, kemampuan kita fokus untuk satu perusahaan, fokus untuk task yang kita kerjakan, sehingga performance kita bagus. Ini sebagai contoh aja, di New Zealand itu sekarang sudah mulai menerapkan 4 hari kerja. Surprisingly, dengan 4 hari kerja itu, mereka punya performance itu meningkat 200%. Orang langsung mikir, loh, kerja 4 hari kerja dalam seminggu, kenapa 200% naiknya gitu ya? Bukan, maksudnya dari 100% naik 2 kali lipat. Karena simpel aja, analoginya simpel. Kalau orang kerja biasanya kan Senin, Selasa, terus Rabu, Kamis, Jumat ya, Sabtu, Minggu libur. Gimana kalau hari Rabu dikasih libur? Jadi Senin, Selasa bekerja, Rabu libur, Kamis, Jumat bekerja, Sabtu, Minggu libur. Nah, dengan ada refreshing di tengah-tengah itu, istilahnya kalau komputer ya, zaman sekarang kan komputer canggih-canggih cepat ya, i7, i9 segala macam ya, itu panas ya pastinya. Hot kalau kita pakai, kita paksain core-nya aja ada 9 gitu ya misalnya, 28 core yang paling baru, atau at least core-nya ada 6. Itu kalau dipaksa karena dia nge-boot gitu ya, nge-boot tapi dia panas gitu ya. Karena dia panas akhirnya dia istilahnya throttle, ini kalau bahasa IT-nya throttle, mereka menurunkan performance dia menjadi di bawah rata-rata. Jadi sepintar apapun orang, kalau sudah bludrag atau sudah stres, itu akan turun ya, dia punya performance. Jadi nggak ada gunanya, walaupun kita kerja dipaksakan. Kadang-kadang saya berpikir, oh saya kalau kerja pagi itu sebenarnya lebih perform dibanding kerja malam. Itu contoh. Jadi kolaborasi, kerja bareng itu paling penting dalam satu company. Dan yang terakhir adalah yang seperti saya sebutkan tadi adalah measurement tools. Jadi measurement tools ini macam-macam. Kita punya istilahnya dashboard ya, kalau di Jojonomic, kalau di Jojo Dashboard kita menggunakan Officeless. Jadi ini dynamic dashboard ya. Jadi dynamic dashboard ini kita menggunakan machine learning, dan machine learning ini menggunakan sistem automation atau istilahnya ada anomaly detection. Jadi tadi seperti Pak Bowo sudah sebutkan juga, dashboard ini adalah inti dari seluruh sistem yang bisa di-automate. Kenapa? Karena ini laporannya tidak hanya untuk manajemen. Ada tiga target audience untuk dashboard. Yang pertama yang pasti adalah manajemen ya, pihak stakeholder dari perusahaan, CEO, C-level, atau manager, itu mereka bisa lihat secara umum seluruh dari performa dari seluruh karyawan sudah pasti. Saya bisa breakdown, saya bisa drill down, saya bisa lihat karyawan A, karyawan B, karyawan C. Gimana detailnya, atau divisi A, divisi B, divisi mana yang paling bagus, kerjanya mana yang paling rajin, mana paling lain-lain. Itu very customized, jadi apapun saya bisa lihat ya di dashboard. Itu dari manajemen, itu secara overview. Tapi managing staff itu kan banyak ya, kayak misalnya saya di Qantas Airline, kita punya staff IT aja 3.500, secara total kita punya sekitar 60.000 ya, itu termasuk pilot, cabin crew, dan lain-lain, jadi seluruh dunia.
Gimana cara manajemen bisa handle 60.000 staff dari seluruh dunia itu pasti ada overview dashboard-nya ya. Yang kedua adalah target audience-nya adalah karyawan ya, ya sudah pasti. Kenapa? Karyawan bisa melihat ini target audience dashboard-nya adalah karyawan. Loh, apa sih gunanya buat karyawan? Ya sudah pasti, saya bisa melihat performance saya bisa lihat cuti saya tinggal berapa, saya bisa lihat KPI saya berapa, saya bisa lihat target kerjaan yang sudah saya lakukan berapa. Tapi sistem dashboard yang saya bilang tadi ada anomaly detection, sama juga ada machine learning-nya, itu yang paling menarik saat ini ya. Dashboard automation seperti itu, ini yang mungkin sedang dikembangkan dan sedang dimajukan di dunia. Apa sih contoh praktisinya seperti apa? Misalnya begini, saya merasa oh KPI saya sekian, terus saya punya kerjaan sekian. Ini dashboard-nya bisa suggest, tahu nggak kamu, kalau kamu minta naik gaji sekarang 20% pasti diizinkan. Kenapa? Karena berdasarkan analisa, gaji kamu itu sebenarnya dibandingkan dengan rata-rata gaji karyawan dengan standar dengan McKinsey misalnya gitu ya, atau standar dengan sistem penggajian di Indonesia, itu sebenarnya masih di bawah rata-rata. Dia dari performance kamu naik gaji 20%, sebenarnya kamu bisa. Coba dong minta sama bos kamu, klik, dia minta naik gaji. Terus karyawan, seenak-enaknya kan minta naik gaji. Enggak begitu. Kenapa kita izinkan? Ini surprisingly ya, kenapa kita izinkan satu company memberi saran untuk karyawan untuk minta naik gaji? Ya, kenapa? Ini kan orang kan mikir ya, loh kok karyawan dikasih naik gaji sama company? Karena apa? Karena tujuannya untuk ini, supaya karyawan tersebut passionate. Itu yang paling inti. Dalam satu perusahaan, gimana supaya karyawan itu passionate, supaya saya senang kerja dalam perusahaan, supaya saya kangen sama perusahaan. Kalau saya nggak kerja, saya merasakan kehilangan, karena saya ngerasa, oh, saya bagian dari perusahaan. Jadi karyawan itu merasa dihargai, ya sudah pasti. Karyawan itu merasa, oh, kalau saya naik gaji dengan sistem begini, berarti perusahaan itu menghargai saya, perusahaan itu menganggap saya adalah bagian penting dalam organisasi. Kenapa? Karena saya punya KPI, saya punya performance, saya punya kontribusi untuk perusahaan itu berguna dan terlihat efeknya dalam perusahaan ini secara umum ya saya bicara. Jadi karena passionate tersebut, saya ingin menunjukkan bahwa saya naik gaji ini, saya dapat fasilitas tertentu, saya naik posisi itu karena saya berhak untuk dapat itu. Nah, kalau di luar ya, mungkin ini ada sedikit perbedaan dengan di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada namanya reward dan punishment ya. Kalau di luar tidak ada sistem punishment, adanya sistem reward ya. Sistem reward dan sistem stagnan. Jadi artinya begini, kalau di Indonesia mungkin otomatis, oh kalau misalnya kamu hebat, kamu naik gaji sekian. Kamu otomatis, kamu hebat, kamu diangkat jadi manajer. Kalau di luar negeri itu, kalau kita tidak mengajukan diri, ya, kita tidak mengambil promosi, tidak meng-apply untuk posisi lebih tinggi, kita akan jadi staff selamanya. Jadi saya itu harus responsif, saya harus klik, oh saya mau minta naik gaji dong, saya mau minta posisi ini dong, saya minta ini dong, saya harus naik gitu ya. Kalau misalnya saya nggak punya performance, saya KPI saya rendah, saya nggak punya hasil dalam pekerjaan, ya saya selalu tetap di posisi yang sama. Jadi karir saya itu akan naik tergantung saya. Kalau saya memutuskan untuk naik, tentunya kalau misalnya gaji saya, let's say misalnya 5 juta diangkat jadi 10 juta, tentunya kerjaan saya mungkin tidak sama dengan gaji saya 5 juta dong ya. Dengan gaji 10 juta, kerjaan saya tentunya lebih bertanggung jawab. Bukan berarti lebih keras ya, tapi lebih smart. Gimana caranya supaya saya bisa menghasilkan lebih untuk perusahaan. Kontribusi saya 2 kali lipat dong, gitu ya untuk perusahaan. Atau kalau at least ada efek yang lebih tinggi, kalau enggak ya berarti saya nggak berhak dong dapat posisi tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi targetnya adalah HR automation, sistem yang digunakan untuk supporting HR automation, sistem yang digunakan untuk supporting company yang bisa berjalan secara dynamic, internasional, juga bisa bekerja dimanapun ya, bisa bekerja dapat talent dimanapun dengan klien dimanapun, itu sudah umum sekarang dilakukan di dunia ya. Jadi kalau misalnya kita punya company, kita punya sistem, kita pengen dijual ke luar negeri, kita pengen sukses di seluruh dunia, saat ini udah nggak ada limit. Kalau dulu itu limitnya, oh kita nggak bisa jual. Kenapa? Karena saya harus datang ke luar negeri, saya harus jualan sama orang. Nggak, sekarang tidak ada yang bisa traveling ya, terus terang. Orang mau traveling, terbang sebentar aja, PCR-nya udah banyak. Naik pesawat juga susah, limitasi, kesana kemari harus karantina, harus segala macam, ribet. Sekarang semua sistem yang berjalan, sudah tidak perlu human touch lagi ya, semua automation. Jadi dunia sudah berubah. Untuk itu kita sebagai manajemen dari sisi HR, dari sisi karyawan, dari sisi teknologi melakukan suportif untuk mendukung perubahan dalam yang ada terjadi di dunia ini. Apalagi prediksi setelah coronavirus ini mungkin dunia tidak akan sama lagi dan semua sudah digitalized, semua sudah automation dan sudah menggunakan machine learning dan artificial intelligence.
Baik, mungkin terima kasih saat ini sedemikian dulu. Saya punya presentasi, boleh silakan dibuka dengan tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iman atas presentasinya. Aku langsung ke pertanyaan yang belum dijawab aja dulu, biar menghemat waktu. Kalau misalnya emang nanti masih ada waktu, aku akan reshare lagi pertanyaan yang sudah dijawab melalui chat-nya Pak Bowo. Oke, yang pertama dari Ibu Novita Sitinjak. Mohon izin bertanya, kami yang bekerja di pemerintahan seringkali mendapat atasan yang dipilih lebih bersifat politis sehingga kemampuan dalam memimpin sangat kurang karena memang background-nya bukan manajemen tapi fungsional. Akibatnya dalam menilai kinerja anak buah hanya berdasarkan like dan dislike, bukan profesional. Mohon pencerahan. Nah, ini mungkin lebih ke subjektif berarti ya yang dirasakan yang nggak objektif. Silakan Pak Bowo. Ya, tidak ada kata yang mudah ya dalam merubah paradigma seseorang. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki kehendak bebas di dalam berpikir ya. Jadi di dalam hal ini yang bisa dilakukan Ibu Novita adalah memberikan influence. Itu yang pertama. Influence bukanlah menggurui. Jadi influence dan dari sini adalah menyebarkan pengaruh. Bagaimana menyebarkan pengaruh yang dimaksud di sini adalah menunjukkan kinerja, efektivitas kinerja dan juga usulan-usulan yang menampilkan peningkatan efektivitas kerja. Sebagai contoh, tadi Bu Novita sudah mendengarkan juga presentasi dari Mas Iman. Di situ tentu akan timbul beberapa ide. Mungkin selama ini di pemerintahan misalnya, tentunya memiliki budget dalam hal pengembangan karyawan yang cukup besar. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan teknologi yang selama ini mungkin belum bisa diterapkan. Kedua, dalam hal menunjukkan kinerja. Dengan menggunakan, misalkan Bu Novita memiliki rekan-rekan kerja millennials yang sangat canggih dalam menggunakan Excel. Mereka bisa membuat pivot table, bisa membuat makro Excel, bisa menampilkan dashboard dari Excel. Manfaatkan kolaborasi itu. Tunjukkan bagaimana Anda bisa membangun sinergi dan kolaborasi dengan para staf milenial ini. Tunjukkan bagaimana bisa mempermudah dalam mencapai target kerjaan yang mereka berikan. Nah, dengan cara influence seperti ini, tanpa menggurui, itu diharapkan mereka bisa melihat kinerja Anda dengan lebih baik. Sorry, saya harus batasi dari sini karena nanti saya akan menjadi motivator gitu, yang bayar aja 50 juta per jam gitu. Jadi saya berhenti dari sini dulu. Itu karena ini menyangkut dengan ini ya. Teman-teman mungkin bisa baca di pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab, ada 9 pertanyaan. Di situ mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang hampir serupa, bisa dilihat ya di situ ya, dibaca dulu. Begitu Bu. Baik. Terima saya kasih. baca yang coba. Ya, Pak Bowo. Mungkin selanjutnya ini kita lanjut ke bagian teknologi kali ya, untuk Mas Iman. Oke, di sini ada dari Pak Andika Jalu Wicaksono SH. Pak, apakah HR transformation itu sekarang meliputi pekerjaan HR yang sudah cross-functional seperti berkoordinasi dengan tim sales dan marketing dalam meningkatkan sales? Apakah hal ini dapat diakomodir dan dikontrol oleh sistem AI atau teknologi lainnya? Tadi Pak, siapa? Maaf, saya nggak catch up yang bertanya. Andika. Pak Andika, ya terima kasih Pak Andika. Ini pertanyaannya bagus ya, karena sebenarnya ini nyambung banget ya, HR automation dengan performance dari sales ya contohnya. Jadi mungkin saya cerita sedikit, karena kan tadi itu sebetulnya HR itu kan lebih ke human resources-nya ya, untuk KPI dia punya performance ya, dia punya target ya, OKR dia berapa, dia performance dia memenuhi target nggak yang sudah dia buat. Jadi sistemnya seperti saya bilang tadi, tiap orang kan di setiap mulai tahun financial year itu menentukan saya targetnya apa. Jadi bukan atasan ya, memang tentunya pasti didiskusikan dengan atasan sehingga tahu kira-kira itu meet company requirement apa enggak. Nah, pada saat melakukan performance kerja dia, tentunya dia menjual barang kalau dia sales gitu, atau menjual produk atau menjual jasa gitu ya. Nah, itu terlihat berapa sih target salesnya dalam satu company secara wide, itu misalnya 1 bulan sekian miliar rupiah atau 1 tahun sekian puluh miliar. Nah, target-target tersebut kalau di breakdown sesuai dengan level dia meet nggak dia punya requirement. Itu mudah banget ya dihitung kalau menggunakan sistem automation. Karena semuanya kan sudah ter-recorded. Dari sisi financial itu sudah ketahuan salesnya dia berapa,
salesnya dia punya referralnya berapa dari dia gitu ya, terus dia punya barangnya dijual apa, inventory yang laku apa gitu ya. Dari sisi HR udah nggak perlu lakukan manual calculation lagi karena semua sudah automation ya, sudah kelihatan dia punya performa. HR dengan mudah bisa melihat seperti saya bilang tadi, oh saya mau minta naik gaji dong, saya salesnya gede nih, saya minta naik pangkat dong karena saya udah bisa jualan, target saya 200% nih gara-gara sejak COVID saya bisa jualan lebih mudah digital, saya bisa jualan ke user ke seluruh dunia, saya bisa lompat-lompat satu meeting room ke meeting room dalam waktu singkat karena saya nggak terbatas lagi dengan waktu dan tempat, saya nggak usah naik kereta, saya nggak usah naik taksi, nggak usah naik Gojek, nggak usah jalan naik pesawat, semuanya sudah langsung bisa meeting misalnya. Nah, hal-hal seperti itu, measurement-nya itu mudah banget gitu ya, cepat banget dan bisa langsung dihitung secara instan. Pada saat itu juga bisa ketahuan, oh kalkulasi Anda berhak nih naik sekian. Oke, majukan, langsung naik, pangkatnya tinggi, tentu targetnya akan naik. Seperti main game aja ya, naik level gitu ya, secara otomatis. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Mas Iman atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Andika. Oke, lanjut kita ke pertanyaan untuk Pak Bowo kali ya. Di sini pertanyaannya tapi menyangkut teknologi, jadi misalnya nanti Pak Bowo mau lempar ke Mas Iman juga boleh ya. Apakah teknologi AI bisa diterapkan di Indonesia, mengingat orang-orang di Indonesia masih suka dengan personalized services, terutama yang berkaitan dengan hospitality service business. Apabila AI ini dipaksakan untuk diterapkan, bagaimana antisipasi yang HR lakukan? Karena pastinya hal ini berkaitan dengan customer demand dan bisnis prosesnya sendiri. Mohon pencerahannya, silahkan Pak Bowo. Ya, jadi kalau kita membaca beberapa jurnal penelitian yang dilakukan oleh SAP SuccessFactors dan juga Josh Bersin Academy, tulisannya JOSHBERSIN, Josh Bersin. Nah, beliau mengatakan AI itu adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindarkan, namun bukan berarti hal itu bisa dipaksakan saat ini. Ya, karena teknologi itu adalah sangat mahal. Dan memang betul, di Indonesia, prediksi saya, mungkin baru 5 tahun mendatang, itu baru akan dipergunakan di beberapa perusahaan. Walaupun beberapa perusahaan pengembang di Indonesia dan programmer-programmer Indonesia, itu sebenarnya beberapa ada yang sudah sanggup membuatnya. Namun memang sangat rumit dan sangat sulit. Begitu ya, dan biayanya memang sangat mahal. Nah, apa yang saya kemukakan tadi, lebih kepada bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan ini. Makanya tadi banyak saya tekankan, itu adalah apa yang sudah cukup banyak dipergunakan sekarang adalah RPA, ya, Robotic Processing Automation itu adalah setingkat di bawah AI. Mungkin kalau Anda pertanyaannya adalah bagaimana ya Pak, saya bisa melangkah ke penggunaan AI? Mungkin stepnya awalnya pergunakan dulu HRIS yang sudah semakin advance. Ya, seperti yang juga ditawarkan oleh teknologi Jojonomics ini, atau teknologi seperti RPA, startingnya dari situ dulu. Coba cari mana pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, yang bisa diotomatisasi, yang bisa membuat Anda itu lebih banyak waktu memikirkan hal-hal yang strategik untuk memberikan analitik kepada dan rekomendasi kepada manajemen dan selanjutnya, begitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa AI bisa menggantikan manusia, karena bagaimanapun juga sentuhan tangan seorang perawat itu tidak bisa digantikan oleh robot. Walaupun robot bisa melakukan semacam bedah dan sebagainya. Namun yang kita harus waspadai dan orang-orang Indonesia pada umumnya waspadai, yaitu tadi upskilling, reskilling, melihat mana pekerjaan-pekerjaan yang 10 tahun, 15 tahun lagi, itu pasti akan musnah. Contohnya, kasir. Itu sudah pasti akan musnah. Ya, customer service. Dulu kita berpikir, wah kalau pakai seragam rapi, kerja di bank, jadi teller, ini kerjaan yang nggak akan bisa digantikan. No, sekarang digantikan ATM. Kan begitu. Tadi saya udah bilang, di Tokyo, customer service sudah digantikan sama robot. Robot ini bisa berinteraksi dengan manusia, memberikan rekomendasi, dan sebagainya. Kita mulai berpikir, kok bisa kasir bisa digantikan? Lah iya, sekarang di toko-toko di Alibaba, Alibaba Store, Anda cukup masuk itu di handphone Anda itu sudah ada barcode, sudah ada saldonya, Anda scan,
kalau Anda punya saldo uang di dalamnya, Anda bisa masuk belanja, ambil barang segala macam, mau keluar, scan lagi, cret, langsung ambil plastik sendiri, Anda langsung keluar toko. Butuh kasir Kak? Nggak butuh. Butuh pekerja toko? Mungkin masih butuh untuk naruh-naruh barang-barang di etalase. Lalu juga sekali lagi referensi saya memang banyak Alibaba karena saya sangat luar biasa kagum dengan mereka. Di gudang mereka itu sudah tidak ada lagi pekerja-pekerja gudang naik turunin kardus dan lain sebagainya pakai tangga, enggak ada lagi, pakai robot semuanya. Semuanya udah pakai robot. Dia udah baca kodenya, ini saya taruh di mana, ambil di mana, sesuai dengan kode yang dimasukkan oleh programmer. Itu robot sudah punya tangan, ngambil dari atas, dari rak, taruh lagi di rak, dan lain sebagainya. Meminimalisasi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa saya ungkapkan hal ini? Supaya kita semua melek, gitu. Bahwa kalau Anda tidak upskilling, reskilling, melek teknologi, belajar big data analysis, belajar mengenai teknologi ke masa depan, Anda akan digilas oleh kemajuan teknologi. Jadi manfaatkan teknologi itu untuk bekerja untuk Anda, bukan Anda digantikan sama teknologi. Itu intinya. Oke, terima kasih Pak Bowo atas penjelasannya. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Adri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk Mas Iman. Dari Pak Fahrul Rozi. Pertanyaannya, selamat sore. Jika pengertian HR Management itu menurut SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah Recruitment, Learning and Development, Talent Management, Performance Management, Organization Development, Compensation and Benefit, dan Industrial Relation. Dari pengertian di atas, pengertian yang manakah yang dapat dikembangkan kepada AI? Menggunakan AI mungkin maksudnya ya. Silahkan, Mas Iman. Ya, terima kasih Pak Fahrul Rozi. Ya, ini panjang banget listnya, udah kayak kereta api ya. Jadi jawaban saya semuanya ya Pak Fahrul Rozi ya, nggak cuma 1, 2, atau 3, semuanya 1-7 semuanya. Kenapa begitu? Ini cerita sedikit aja. Kalau saya lebih senang studi kasus ya. Jojonomic kita baru nggak apa-apa mungkin saya disclose ya nama company-nya Sinarmas ya. Kita baru kita baru sales ke dalam sistem yang kita gunakan di Sinarmas untuk recruitment. Jadi recruitment-nya itu semuanya automation. Nggak pakai robot, nggak pakai orang lagi ya, semuanya sudah automation. Mulai dari submission seperti yang tadi Pak Bowo sebutkan menggunakan sistem RPA ya contohnya, itu setiap orang masukin itu langsung dideteksi sentimen ya dalam satu language, dalam satu CV dia, dilihat satu sentimennya, bisa dilihat menggunakan natural language processing, bisa kelihatan keyword-nya apa, semantic analytics-nya apa, recruitment ini user ini apakah dia memiliki keyword-keyword tertentu yang sesuai dengan pekerjaannya yang sudah pasti. Terus learning and development. Pada saat masukin CV, kayak tadi misalnya saya tulis, saya punya pengalaman di sini, belajar di sini, pernah kuliah di sini, atau dapat penghargaan ini, itu adalah masuk dalam learning development. Kita lihat progres dia bagaimana dalam learning development. Kalau kita hire orang tersebut ke depannya, apakah dia akan meningkatkan performance dia. Karena terus terang begini, company nggak keberatan kalau naikin gaji 20%, 50%, bahkan 100%, asalkan dia memberikan performance yang lebih dari itu, memberikan keuntungan yang lebih besar untuk company. Malah itu adalah aset gitu ya. Istilahnya saya punya mesin yang lebih ngebut, kenapa saya pakai mesin yang lebih rendah? Nah, contohnya seperti itu. Talent management. Jadi talent management itu misalnya saya dapat nih ya, list kandidat 100 kandidat yang bagus. Tentunya yang apply mungkin 1000 kandidat. 900-nya kemana? Masuk ke dalam talent pool. Jadi saya bisa lihat dari talent-talent yang ada itu, kita bisa lakukan apa? Seminar misalnya, kita bisa lihat sebenarnya mereka itu punya potensi ya, mereka bisa maju, tapi mereka nggak bisa upskill, mereka punya ini, mereka nggak bisa jualan, mereka nggak bisa nunjukin yang bagus dalam CV. Kita kasih webinar, kita ajarin, nih kamu tuh sebenarnya punya skill ini, kamu coba tunjukin seperti ini, kamu bisa maju, kamu bisa masuk ke dalam company, dapat posisi yang lebih baik. Atau orang yang existing juga bisa. Existing orang itu sebenarnya kadang-kadang mereka introvert, mereka timid, mereka takut kalau saya maju nanti saya nggak bisa handle, padahal semua orang itu punya potensi yang sama ya. Terus performance management yang sudah pasti. Performance-nya kelihatan, tadi saya sudah sebutkan, KPI-nya bisa diukur secara otomatis. Organization development, jadi development dalam satu organisasi itu bisa terlihat ya, tiap-tiap divisi, subdivision, department dalam satu perusahaan itu bisa dilihat performance-nya berapa. Ini sebagai contoh aja. Kemarin itu di Melbourne itu kita ada lockdown ya, karena ada beberapa kasus COVID yang agak meningkat. Itu dalam waktu seminggu kita di Qantas Airlines kita kerugian kita $60 juta.
langsung terlihat gitu ya. Kerugiannya bisa langsung dihitung saat itu juga, berapa nilainya bisa kerugian kita berapa karena lockdown satu state ya atau satu provinsi kalau di Indonesia itu kerugian besar, pesawat nggak bisa terbang, orang nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah itu contohnya terlihat dari situ organization development performan dalam satu organisasi Qantas Airways rugi sekian. Compensation dan benefit. Jadi kita bisa lihat kalau saya kerja bagus tentu bonus saya lebih banyak dong. Saya kerja bagus, saya punya performa meningkat, saya bisa dapat jenjang karir yang lebih tinggi. Jadi jenjang karir itu bukan karena saya kerja sekian tahun, enggak. Kita mau kerja 10 tahun juga, kalau kita nggak perform, kita tetap di dalam posisi yang sama. Kalau kita perform, kita nunjukin saya jualan saya bisa perform loh, saya bisa naik posisi saya. Compensation saya bisa naik, benefit saya bisa naik. Yang paling pasti adalah yang terakhir adalah industrial relation. Jadi satu company itu apalagi konglomerasi ya, dia nggak akan bisa hidup dengan menjual satu bisnis aja. Sebagai contoh saya bolak-balik tunjukin Qantas karena kebetulan saya kerja di situ juga. Kita itu gara-gara COVID ya, kita jualannya udah berbeda sekarang. Kita jualan hotel, kita jualan wine ya, kita jualan insurance ya, kita buka bank, kita bahkan bikin kartu kredit sendiri. Karena apa? Karena pesawat atau penerbangan itu hancur sekarang, dunia penerbangan. Thai Airways sudah bangkrut ya contohnya. Tiger Air di Australia juga sudah bangkrut. Banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbangan sudah bangkrut ya. AirAsia merugi besar gitu. Qantas itu ruginya besar banget, nggak bisa terbang internasional. Pemerintah Australia tutup border contohnya. Jadi harus mulai ya industrial relational, kita harus mulai bergerak ke bidang yang lain. Dan itu semuanya dengan automation dan menggunakan artificial intelligence. Karena prediksi seperti saya bilang tadi, anomaly detection, prediksinya kemana? Kalau kita bikin bisnis ini, gimana nih prediksinya, anomalinya? Terlihat nggak kira-kira kalau saya kasih disruption di sini, misalnya saya mulai bisnis seperti ini, apakah bisa maju atau enggak? Sebagai contohnya, saya kasih kisi-kisi aja. Apple lagi bikin automatic car. Kedepannya itu akan berubah nanti dunia ini. Kenapa? Karena kita udah nggak perlu beli mobil lagi, semua mobil otomatis. Kita tinggal naik, tinggal jalan, nyampe di satu tempat, langsung kita bisa pergi kemanapun, kita bisa ambil mobil apapun. Jadi kita tunggu dalam 2-3 tahun ke depan, dunia akan berubah. Contohnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iman atas jawabannya. Aja ke pertanyaan yang lain ya, dari Pak Alberto Pakpahan. Selamat sore, pertanyaannya saya adalah apakah implementasi teknologi akan menjadi ancaman baru secara khusus untuk HR selain benefit yang sudah dia dapatkan berupa efisiensi proses dan efisiensi biaya? Terima kasih. Silahkan Pak Bowo, mungkin ini lebih kayak ke ancaman adanya teknologi di HR ya berarti pertanyaannya. Harusnya sih dilihat dari positifnya aja ya Pak ya. Iya, jadi bagi para staf HR yang pekerjaannya rutin, administratif, ini mulai harus belajar hal-hal yang baru. Itu aja kata kuncinya. Jadi karena hal-hal yang bersifat administratif rutin, itu berarti Anda bisa digantikan oleh siapa saja, termasuk oleh si sistem RPA atau AI ini nantinya, gitu. Nah, jadi mulailah belajar bagaimana menggunakan creative thinking skills, misalnya seperti itu, atau design thinking skills. Lalu bagaimana Anda mengembangkan kemampuan untuk influence, kemampuan communication. Nah, kemampuan influence dan communication ini akan bisa Anda jual dalam tanda kutip nanti untuk Anda menunjukkan kinerja Anda kepada para board of directors atau para di mata manajemen. Jadi bagaimana Anda kalau sudah belajar mengenai analisa data, ya, belajar mengenai presentasi yang baik dengan Excel, dengan Microsoft Excel begitu ya. Ya kalau memang sekarang aduh Pak, saya Excel aja cuma bisa buat table, Pak, sama grouping dan sebagainya. Kalau begitu ya sudah saatnya sekarang Anda belajar bagaimana membuat pivot table, bagaimana membuat dashboard, ya dashboard report. Kan Anda bisa membuat impresi kepada manajemen. Kalau data-data yang biasa mereka lihat data ini, lihat data ini, lihat data ini, semua Anda gabungkan dalam bentuk dashboard, Anda tunjukkan ya, Pak, Bapak tinggal pencet ini Pak, kata kunci ini, tetet, langsung keluar laporannya apa yang Bapak inginkan, yang biasanya Bapak minta ini. Sekarang praktis Pak. Nah, dengan begitu Anda menjual kemampuan Anda. Nah, kayak begitu-begitu yang sifatnya creative thinking, problem solving thinking, itu belum tentu akan bisa digantikan AI dalam waktu 20 tahun mendatang. Begitu para HR staff ya. Itu saran saya.
Baik, terima kasih Pak Bowo dan Mas Iman atas jawabannya dan juga tadi presentasinya. Kita udah di penghujung acara. Aku sebagai moderator ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Iman dan Pak Bowo. Semoga hasil dari hari ini acaranya itu bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman HR maupun untuk teman-teman employee dan juga mahasiswa untuk bisa tahu apa sih teknologi di dunia HR seperti itu. Oke, sebelum aku balikan lagi ke host, aku mau conclusion dulu nih untuk acara hari ini. Jadi memang dari uncertain times ini yaitu pandemi COVID-19 yang udah a year gitu ya di dunia, ternyata emang banyak nih efeknya ke kehidupan kita maupun juga ke kehidupan kerja kita. Yang mana emang kerja kita harus jadi working remotely, terus juga mungkin pekerjaannya jadi tidak dibatasi oleh waktu dan juga tempat. Tapi gimana caranya kita bisa menggunakan teknologi untuk bisa menjadi solusi dari segala permasalahan HR seperti itu. Oke, terima kasih Mas Iman dan Pak Bowo. Jojonomic sangat berterima kasih. Semoga kita bisa ketemu di acara selanjutnya. Aku balikan dulu ke hostnya yaitu Dinda. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan. Dan terima kasih para attendees yang sudah bertanya. Alhamdulillah ada 21 pertanyaan yang sudah dijawab. Apalagi oleh Pak Bowo. Terima kasih Pak Bowo udah dijawab by message juga. Aku serahkan kembali ke Dinda. Silahkan. Nah, ini udah selesai banget acara kita untuk sore ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para speaker, Pak Bowo dan Mas Iman, dan teman-teman audiens juga yang udah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih juga Mbak Dinda sebagai moderator yang sangat-sangat ceria sekali sore ini. Semoga nanti bisa dikolaborasi lagi di webinar-webinar selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Selamat istirahat. Selamat Terima sore. kasih. Stay safe semuanya. Terima kasih. Ya, stay safe, stay healthy.